Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan. Sampai urusan anak kasat pun gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak kasat kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk? Siapa bilang itu? Ketentuan apa? Ini kita harus tegas, Pak. Saya lebih tua dari bapak-bapak semua. Saya berhak bicara di sini. Jangan seperti ini. Kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak. Tidak ada diskresi. Apa diskresi begitu? Oh, anak saya, kenapa urusannya emang kalau anakmu? Saya tahun 82 juga gagal masuk Akmil karena umur saya tidak cukup 18 tahun. Saya 1 Desember baru berumur 18 tahun. Tapi 1 Agustus itu harus berumur 18, saya tidak bisa masuk. Wah, sekarang udah kolonel Bapak mungkin. Ya, ini nggak bercanda Pak TB, tolong tenang dulu Anda. Ya, ini serius. Ada apa tekan menekan begini? Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti pada anak itu? Tidak ada dasar hukumnya. Dia cacat hukum. Ini serius, Pak. Makanya tadi semua ini fraksi meminta ini rapat ditunda kecuali pembahasan anggaran. Saya usul pimpinan, pembahasan anggaran kita tutup, kita bahas, kita setujui, silakan itu mau tertutup. Tapi isu aktual kita buka lagi, tapi hadirkan kasat di sini. Kita ingin clear, kalau perlu dengan segala hormat bahwa Bapak yang di belakang nggak perlu hadir. Ada apa sih ini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada panglima, dari ke panglima ke kasat begitu terus? Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan, Pak? Kenapa kalian yang ego begitu? 450.000 itu tentara, bapak saya pun tentara. Kalian sudah menikmati amanah kok nggak bisa menjaga? Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres. Saya usul mendingan dihentikan semuanya. Pak Effendi. Enggak, ini serius, agar ini semua kita jangan menganggap isu ini isu sederhana. Saya mohon, Ya, nanti kita isu buatkan. aktual dibahas, yang bersangkutan hadir di sini. Saya tidak permasalahkan mau wamen, tapi wamen pun, menteri pun harus hadir sebenarnya sebagai pembina, Pak. Agar clear kita. Oke. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari bapak-bapak yang dapat amanah, dapat kepercayaan dari presiden, dari kami, ya, seperti apa yang terjadi di tubuh TNI. Terima kasih, Baik, Ketua. terima kasih. Ya, jadi begini, ini harus diketahui untuk semuanya. Jadi kita menggunakan peraturan Panglima TNI yang terakhir itu tahun 2020, jadi nomor 31, itu sudah saya lakukan perubahan yang sebetulnya lebih mengakomodasi. Sebagai contoh, tinggi badan untuk peraturan Panglima yang terakhir yang menjadi dasar kita semua saat ini adalah 163 cm untuk pria, untuk wanita 157, betul ya? Itu sudah saya turunkan. Jadi saya sudah membuat revisi sedemikian rupa sehingga lebih mengakomodasi kondisi umum remaja Indonesia. Nah, itu yang paling penting, termasuk usia. Usia di sini masalahnya adalah undang-undang, rekan-rekan sekalian. Undang-undang nomor 34 itu ada. Oleh karena itu, coba datanya tadi. Nah, ini jadi 16 dari Catra Akmil dan 1 Catra AL ini drop semua.
Ya. Prajurit TNI disiapkan, dibentuk itu untuk perang, bukan untuk baris berbaris, bukan untuk protokol. Jadi ketinggian itu bisa disesuaikan. Suatu saat saya bersama dengan prajurit atau perwira dari Perancis waktu saya di United Nations Military Observation waktu itu di Irak Kuwait. Teman saya dari Perancis itu pendek. Kok bisa lu jadi pendek begini jadi prajurit? Muldoko, kamu ngerti nggak? Kalau kita perang, kita harus melewati lorong-lorong kecil. Orang-orang seperti saya inilah yang bisa melewati. Maknanya apa? Prajurit itu dibentuk untuk bertempur. Bukan sekedar untuk protokoler atau baris berbaris. Sehingga persoalan tinggi badan dan seterusnya itu disesuaikan. Kalau kita lagi gizinya bagus, masyarakat Indonesia sudah mulai tinggi-tinggi ya mungkin menyesuaikan. Gitu. Jadi jangan itu menjadi persoalan.